Shalom jemaat Tuhan. Nats pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Namun saya hanya akan membaca buat kita semua dari ayat 1 hingga ayat yang ke-9 saja. Dan ayat-ayat yang lain akan saya sampaikan di dalam khotbah sebentar. Demikian pembacaan firman Tuhan, perikop di atas penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema khotbah hari ini ialah menantikan lawatan Tuhan. Menantikan lawatan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan pembacaan yang baru saya bacakan untuk kita ini, di dalam bagian firman Tuhan ini menarik sekali, karena kita melihat bagaimana pada waktu Yesus ada di gerbang, di pintu gerbang domba itu, dia melihat banyak sekali orang yang sakit. Ada orang-orang buta, ada orang-orang timpang, ada orang-orang lumpuh, dan mereka semua menantikan goncangan air kolam itu, yang menurut orang-orang pada saat itu, ada malaikat yang sewaktu-waktu turun ke air itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang setelah malaikat itu menggoncangkan air itu turun lebih dahulu, maka apapun juga penyakitnya, dia pasti sembuh. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang menantikan lawatan Tuhan atau menantikan jamahan Tuhan, maka tentunya setiap kita rindu ketika kita ada di dalam situasi sulit, ketika kita ada di dalam berbagai macam penyakit yang mungkin kita derita, ketika kita ada di dalam berbagai macam penderitaan yang kita alami di dalam hidup, maka tentunya setiap kita memiliki kerinduan yang sama. Kita rindu agar Tuhan melawat kita. Kita rindu agar Tuhan menjamah kita. Sama seperti seorang yang Alkitab berkata sudah 38 tahun lamanya dia sakit, dan dia ada di kolam Bethesda itu untuk menantikan lawatan Tuhan. Dan di waktu-waktu penantian itu, dia sungguh-sungguh tentunya mengalami hal yang luar biasa. Ada tekanan di sana. Ada berbagai macam hal yang mungkin mengganggu dia secara psikologis. Tetapi dia tetap ada di sana. Dia ingin agar dia mengalami lawatan Tuhan ketika malaikat itu turun dan menggoncangkan air itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat orang yang sakit ini. Alkitab berkata kepada kita semua bahwa dia sudah 38 tahun mengalami sakit. Kita tidak tahu apa sakitnya, apakah dia lumpuh, ataukah dia timpang, ataukah dia juga punya penyakit-penyakit yang lain. Tetapi yang jelas bahwa Alkitab berkata dia sudah 38 tahun terbaring dan sakit. 38 tahun itu berarti
sekitar atau 13.870 hari lamanya. 13.870 hari lamanya dia mengalami situasi yang sulit. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami sakit yang luar biasa. Dan tentunya di hatinya dia ingin agar dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami pemulihan. Dia mengalami jamahan Tuhan. Itu sebabnya dia ada di pintu gerbang domba di kolam Bethesda itu dan menantikan agar Tuhan melawat hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang menantikan lawatan Tuhan atau menantikan jamahan Tuhan, maka dari bagian firman Tuhan ini saya melihat ada beberapa prinsip penting dalam kita menantikan lawatan atau jamahan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Hal pertama, saudara yang kekasih, perhatikan di dalam ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ayat 4, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang sakit itu mereka menantikan goncangan air kolam itu. Ada prinsip pertama di sini, saudara kekasih, yang saya mau tunjukkan bagi kita semua, yaitu yang pertama, ketika kita berbicara tentang prinsip dalam menantikan lawatan atau jemahan Tuhan, hal pertama, kita harus mengerti cara Allah bekerja. Kita harus mengerti cara Allah bekerja. Saudara, cara Allah bekerja untuk melawat kita tentunya unik, bukan? Alkitab berkata di dalam Yohanes 5 ini, cara Allah bekerja khusus di konteks ini. Ada seorang malaikat yang turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Ada goncangan terjadi di dalam air itu. Dan goncangan yang dimaksudkan di sini, ini menunjuk kepada sarana yang Tuhan pakai, cara yang Tuhan pakai untuk melawat orang-orang yang sakit, yang ada di serambi, yang ada terbaring di kolam Bethesda itu. Saudara, ketika kita bicara tentang Bethesda, apa artinya Bethesda? Bethesda artinya rumah kemurahan. Bethesda artinya rumah anugerah atau tempat di mana orang-orang akan menerima kemurahan Allah. Tempat di mana orang-orang akan mengalami anugerah Allah. Di tempat ini banyak orang berkumpul karena di situ Allah menyatakan kuasanya. Ada malaikat Tuhan yang turun menggoncangkan air itu. Dan orang-orang sakit yang masuk ke dalam goncangan air itu, mereka akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Saudara, kita harus mengerti cara Allah bekerja. Tentunya cara Allah bekerja untuk melawat kita berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda. Tuhan tidak punya cara yang sama terus untuk melawat seseorang. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk melawat setiap orang-orang yang menanti-nantikan dia. Itu sebabnya dia punya cara yang unik. Dia bekerja dengan berbagai macam cara. Dan karena itu kita harus mengerti cara Allah bekerja. Dalam konteks Yohanes pasal 5 ini, orang-orang sakit yang terbaring di serambi-serambi yang ada di kolam Bethesda itu. Mereka sedang menantikan cara Tuhan bekerja. Dan cara Tuhan bekerja di kolam itu ialah dengan ada seorang malaikat yang turun menggoncangkan air kolam itu. Dan mereka yang lebih dahulu masuk di dalam goncangan itu, mereka akan sembuh. Saudara, ketika kita bicara tentang menantikan lawatan Tuhan, menantikan jamahan Tuhan, maka saudara dan saya harus mengerti cara Allah bekerja. Ingat sekali lagi bahwa cara Allah bekerja itu selalu unik. Karena itu jangan mendikte Allah untuk bekerja di dalam hidup saudara. Karena itu jangan mendikte Allah untuk memakai hal-hal yang mungkin menurut saudara itu yang terbaik untuk menolong saudara. Biarkan Allah bekerja dengan caranya yang unik.
Sebab caranya selalu yang terbaik bagi kita. Cara Allah bekerja bagi kita itu spesial. Dan ketika dia bekerja dengan caranya yang unik, maka dia akan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dia akan menyelesaikan setiap masalah kita. Kalau hari ini saudara dan saya ada mengalami berbagai macam masalah, pergumulan, beban hidup, tekanan, sakit, penyakit, atau apapun itu juga, datang kepada Tuhan, nantikan dia, dan biarkan dia bekerja sesuai dengan caranya. Sebab cara Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Perhatikan orang-orang lumpuh. Tentunya sudah banyak pengalaman orang-orang yang sakit, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang timpang, yang berbaring di serambi itu. Alkitab berkata bahwa di kolam Bethesda itu, kolam itu memiliki 5 serambi. Serambi itu artinya beranda-beranda, tempat di mana orang-orang bisa berbaring di sana dalam jumlah yang cukup banyak, dan mereka kemudian berbaring di 5 serambi itu. Allah bekerja di dalam semua hal, Allah bekerja di dalam semua situasi, Allah bekerja di dalam kolam itu. Dan semua orang yang mungkin sebelumnya berada di kolam itu, satu persatu mengalami lawatan Tuhan. Dan tentunya banyak juga orang yang datang ke tempat itu untuk mengalami lawatan Tuhan. Dan Alkitab berkata kepada kita semua bahwa memang benar banyak orang yang mengalami jamahan Tuhan, banyak orang yang mengalami lawatan Tuhan ketika malaikat itu turun dan menggoncangkan air itu. Saudara, ini terbilang sesuatu hal yang tidak masuk di akal. Apa hubungannya orang yang sakit dan mengalami kesembuhan dengan air yang digoncangkan, dan ketika mereka turun di dalam air yang digoncangkan itu kemudian mereka sembuh? Memang secara logika sulit sekali untuk menghubungkan goncangan air itu dengan kesembuhan. Tetapi saya mau berkata buat kita semua bahwa cara Tuhan bekerja, kalau Allah yang bekerja di dalamnya, maka tidak ada yang mustahil. Karena Allah yang bekerja di dalam goncangan air itu, maka orang-orang yang sakit yang turun setelah goncangan itu, mereka mengalami kesembuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mau memberi penekanan buat kita semua bahwa kita harus mengerti cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Sebab di dalam semuanya itu, di dalam semua cara yang Tuhan pakai, kita akan melihat kuasanya dinyatakan bagi kita. Karena itu sekali lagi, serahkanlah semua pergumulan kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja dengan caranya, dan jangan pernah mendikte Tuhan untuk bekerja dengan cara kita. Sebab cara Tuhan selalu yang terbaik. Yang kedua, saudara gue kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang prinsip dalam menantikan lawatan Tuhan atau jamahan Tuhan, perhatikan di dalam ayat 4 yang tadi saya sudah baca. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Prinsip yang kedua dalam menantikan lawatan atau jamahan Tuhan, prinsipnya ialah kita harus peka terhadap waktu Tuhan. Yang pertama tadi, kita harus mengerti cara Allah bekerja. Yang kedua, kita harus peka terhadap waktu Tuhan. Alkitab berkata kepada kita semua bahwa barang siapa yang turun lebih dahulu ke kolam di mana malaikat itu menggoncangkan air, maka Alkitab berkata apapun juga penyakitnya, dia pasti sembuh. Saudara, kita harus peka terhadap waktu Tuhan. Tuhan bekerja menurut waktunya. Karena itu kita harus bersiap sedia setiap saat. Ketika kita sedang punya pergumulan, kita datang kepada Dia. Kita harus menantikan Dia bekerja di dalam waktunya. Kita harus sabar untuk menantikan Tuhan bekerja. Dan saudaraku yang kekasih, seberapapun beban yang kita hadapi, seberapapun beban yang kita tanggung, seberapapun beban yang sedang kita pikul hari ini, ketika kita datang kepada Dia, ketika kita menantikan waktunya, maka waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ingat tadi saya sudah katakan bahwa orang ini sakit 38 tahun lamanya.
Dan dia menantikan waktu di mana Tuhan melawat dia. Dia menantikan saat di mana air itu goncang. Tapi selalu dia didahului oleh orang-orang yang lain. Tapi saudara, dia tetap ada di situ. Dia selalu menantikan waktu Tuhan bagi dia. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus belajar untuk bersabar di dalam semua situasi sulit yang kita hadapi. Jangan iri hati, jangan iri kepada orang yang Tuhan sudah melawat mereka lebih dahulu. Jangan iri kepada orang yang mungkin punya masalah baru 1-2 bulan, 1-2 tahun, sedangkan kita sudah beberapa tahun, 4-5 tahun lalu belum selesai. Jangan iri dengan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada mereka. Sebab setiap orang Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan buat mereka, buat kita, buat saudara dan saya. Karena itu saudara, kita harus tetap sabar untuk menunggu lawatan Tuhan. Sabar untuk menantikan jamahan Tuhan. Sebab waktu Tuhan selalu yang terbaik. Ada waktu Tuhan yang terbaik untuk seseorang. Ada waktu Tuhan yang terbaik untuk saya. Ada waktu Tuhan yang terbaik untuk orang yang lain. Dan semua Tuhan bekerja di dalam waktunya. Karena itu kita harus bersabar menantikan waktu Tuhan. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan tawar hati. Kita harus tetap menantikan waktu Tuhan. Sebab ketika dia bekerja, maka dia pasti menyelesaikan setiap pergumulan kita. Karena itu nantikanlah Tuhan bekerja menurut waktunya. Sebab waktu Tuhan selalu yang terbaik. Yang berikut saudaraku yang kekasih, perhatikan di dalam bagian firman Tuhan tadi. Ayatnya yang ke-7, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Ayat 7 berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Prinsip yang ketiga ialah saudaraku yang kekasih, jangan kecewa terhadap perlakuan orang lain. Jangan kecewa terhadap perlakuan orang lain. Orang yang sakit ini, Alkitab berkata, apakah dia timpang ataukah dia lumpuh? Alkitab berkata, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dia berkata, orang lain tidak peduli kepada saya. Dia bilang, Tuhan, saya punya kerinduan untuk disembuhkan. Saya punya kerinduan untuk dilawat oleh Tuhan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau menolong saya. Tidak ada seorang pun yang mau membawa saya ke kolam itu lebih dahulu. Tidak ada orang yang mau mengalah Tuhan. Sehingga saya ketika baru mau menuju ke sana, orang lain sudah turun dan mereka mengalami kesembuhan. Sementara saya masih tetap begini, Tuhan. Saudara, ketika kita melihat bagian firman Tuhan di sini ada pelajaran penting bahwa kalau saudara dan saya sedang menantikan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, maka jangan kecewa terhadap tindakan orang lain. Mungkin orang memperlakukan saudara dan saya tidak adil. Mungkin orang tidak care kepada saudara. Mungkin orang tidak peduli kepada saudara dan saya. Tapi saya mau berkata buat kita semua, jangan kecewa. Sebab Tuhan memperhatikan apa yang sedang saudara dan saya alami. Tuhan tahu pergumulan kita. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya mengalami situasi yang sulit itu terus-menerus. Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Karena itu jangan kecewa kepada orang lain. Jangan mempersalahkan orang lain. Tetapi pandang kepada Tuhan. Sebab dia pasti akan menyelesaikan. Dia pasti akan turun tangan. Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Dia pasti akan memberikan kemenangan, kelepasan, kesembuhan kepada setiap kita yang berharap kepadanya. Karena itu jangan kecewa terhadap perlakuan orang kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali. Saudara dan saya harus menjaga hati dan pikiran kita. Dalam keadaan-keadaan yang sangat sulit di dalam hidup ini. Jangan biarkan hal-hal yang negatif mengganggu pikiran saudara dan saya. Jangan membiarkan hal-hal yang negatif mengganggu hati saudara dan saya. Tapi saudara dan saya harus tetap menjaga hati. Kita harus menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti bekerja dengan caranya.
Dia pasti akan menyelesaikan setiap pergumulan kita. Dia pasti akan turun tangan. Dia pasti akan menyelesaikan semua masalah kita. Yang keempat dan yang terakhir, saudaraku yang kekasih, prinsip dalam menantikan jemahan atau lawatan Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu, hari Sabat. Prinsip yang keempat, saudaraku yang kekasih, dalam menantikan lawatan Tuhan, saat menantikan jamahan Tuhan, prinsip yang keempat ialah lakukan apa yang Yesus perintahkan. Perhatikan, Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Mungkin orang ini bingung, mengapa Yesus memerintahkan dia untuk bangun, angkat tilam, dan berjalan. Padahal dia sedang menantikan goncangan air kolam itu dan dia mau masuk ke dalamnya, supaya akhirnya dia mengalami kesembuhan. Tapi saudara kekasih, kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, tanpa pikir panjang lagi, orang itu meresponi apa yang Yesus katakan. Yesus bertanya kepada dia, maukah engkau sembuh? Lalu orang itu berkata, tidak ada orang yang menurunkan aku. Lalu ayat 8 Yesus menjawab dia, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara, saat saudara dan saya sedang menghadapi situasi yang sulit, saudara dan saya sedang menghadapi keadaan-keadaan yang pahit, saudara dan saya sedang mengalami pergumulan-pergumulan yang besar, penderitaan-penderitaan yang harus kita tanggung, lakukan saja apa yang Yesus perintahkan. Apa yang dia katakan, lakukanlah, turutilah. Sebab ketika kita melakukan apa yang dia perintahkan, maka kita akan melihat kesembuhan, pemulihan, kemenangan, kelepasan terjadi atas hidup kita. Orang itu kemudian bangun dan mengangkat tilamnya. Dan itu menjadi sebuah hal yang membuat banyak orang terkagum-kagum, tercengang-cengang. Karena orang itu tidak perlu lagi masuk ke dalam kolam itu. Dia cukup mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Dia cukup melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan kemudian dia mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Saudara ingat apa yang tadi saya katakan di bagian awal, bahwa orang-orang lain yang duduk di situ yang menantikan goncangan air karena malaikat Tuhan turun dan menggoncang air itu. Itulah cara yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan mereka. Tetapi yang terjadi dengan orang ini berbeda. Dia tidak masuk di dalam cara itu. Yesus berkata kepada dia, dan kemudian Yesus menjamah dia. Yesus menyembuhkan dia dengan perkataan ini, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Orang itu mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dia mengalami kemenangan. Dan Alkitab berkata, kemudian dia pergi ke bait suci, dia pergi ke bait Allah. Dia ada di bait Allah di sana, tentunya dia datang ke sana untuk mengucap syukur. Tentunya dia datang ke sana untuk menaikkan syukur kepada Allah yang telah menyembuhkan dia. Dia datang untuk menyembah Allah di sana. Dan ketika Yesus bertemu dengan dia di bait Allah, Yesus berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Rupanya orang ini sakit ada hubungannya dengan dosa yang dia lakukan. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, Yesus mau, Tuhan mau, agar saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Ketika kita telah mengalami jamahannya, ketika kita telah mengalami lawatannya, ketika kita telah menerima anugerahnya, kemurahannya, maka saudara dan saya harus senantiasa meninggalkan dosa. Saudara dan saya harus hidup dalam kebenaran. Dan kita harus senantiasa beribadah, memuji Dia, menyembah, dan bersyukur kepadanya. Lakukan saja apa yang Yesus perintahkan. Maka saudara dan saya akan melihat kemenangan, kesembuhan, kelepasan terjadi dalam hidup kita. Dan kita akan melihat bahwa kuasa Allah yang dahsyat itu sungguh hebat dalam hidup kita. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat menghadapi situasi yang sulit, ketika kita sedang ada dalam situasi yang berat, nantikanlah Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Biarkan Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya.
Kita harus terus fokus kepada Tuhan. Jangan kecewa dengan perlakuan orang-orang kepada kita. Lakukan saja apa yang Yesus perintahkan. Dan percayalah, kita pasti mengalami lawatan Tuhan. Kita pasti mengalami jamahannya. Hidup kita akan berbeda. Kuasanya dinyatakan atas hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Amin.